Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Angga Jaka Pradono dari Prodi Teknik Sipil Universitas PGRI Semarang kelas 6C. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil studi saya pada mata kuliah lapangan terbang yang mengambil fokus pada Bandara Internasional Yogyakarta atau yang lebih dikenal dengan singkatan IYIA. Bandara ini merupakan salah satu proyek infrastruktur yang paling ambisius di Indonesia beberapa tahun terakhir yang dibangun untuk menjawab kebutuhan transportasi udara yang semakin kompleks. Bandara merupakan bagian vital dari sistem transportasi baik itu secara nasional maupun global. Ini tanpa adanya perencanaan yang matang, bandara sendiri tidak akan mampu untuk melayani penumpang dengan aman dan efisien. Nah, Bandara Internasional Yogyakarta sendiri menggantikan Bandara Adi Sucipto yang sudah tidak mampu lagi untuk menampung jumlah penumpang. Untuk Bandara Internasional Yogyakarta ini berlokasi di Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian untuk IYIA ini dirancang untuk menghadapi tantangan jangka panjang termasuk bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami yang rawan terjadi di daerah ini. Melalui studi ini saya akan menjelaskan berbagai aspek teknis dan lingkungan dari YIA serta dampaknya bagi masyarakat sekitar. Dan tata letak landasan pacu, taxiway, dan apron. Salah satu elemen penting dari bandara adalah tata letak fasilitas pergerakan pesawat. Runway atau landasan pacu di YIA memiliki panjang 3.250 meter dan lebar 45 meter. Nah, dimensi ini memungkinkan pesawat berbadan lebar seperti Boeing 777 maupun Airbus A350 mendarat dan lepas landas dengan aman. Nah, taxiway yang dimiliki terdiri dari 2 jalur paralel dan beberapa jalur penghubung yang membuat lalu lintas pesawat lebih efisien tanpa terjadi antrian panjang di apron atau runway. Nah, untuk apron sendiri memiliki luas sekitar 371.500 meter persegi dan mampu menampung hingga 22 pesawat berbadan lebar sekaligus. Hal ini penting untuk menjaga efisiensi saat lalu lintas penerbangan padat. Konsep modular juga diterapkan sehingga apron bisa diperluas jika lalu lintas udara meningkat. Yang terakhir, RESA atau Runway and Safety Area juga diperpanjang untuk memenuhi standar keselamatan ICAO yang merupakan organisasi penerbangan sipil dunia. Kemudian untuk sistem drainase ini adalah aspek yang sering dilupakan padahal sangat penting. YIA sendiri menggunakan sistem drainase tertutup di bawah tanah untuk mempercepat aliran air dan mencegah genangan di landasan. Nah, bandara ini juga memiliki kolam retensi dengan kapasitas hingga 50.000 meter kubik. Kolam ini sangat membantu untuk menahan air saat curah hujan yang tinggi. Tidak hanya itu, konsep green infrastructure juga diterapkan. Area taman dan ruang hijau selain mempercantik bandara juga berfungsi sebagai resapan alami. Nah, menariknya YIA ini juga sudah menyiapkan sistem drainase darurat untuk kondisi ekstrim seperti hujan lebat atau bahkan ancaman tsunami. Nah, hal ini menunjukkan bahwa perencanaan bandara tidak hanya soal kenyamanan tapi juga soal ketahanan bencana. Kemudian untuk perkerasan, YIA menggunakan 2 jenis perkerasan yaitu kaku dan lentur. Untuk runway digunakan perkerasan kaku dari beton bertulang dengan mutu tinggi yaitu K600 setebal 40 cm. Beton ini tahan terhadap beban berat dan siklus cuaca ekstrim. Nah, sementara itu
taxiway dan apron menggunakan aspal modifikasi jenis stone mastic asphalt atau SMA. Jenis aspal ini dikenal kuat dan tahan terhadap perbedaan suhu tinggi maupun rendah. Bandara ini juga dilengkapi dengan sistem monitoring berbasis sensor untuk mendeteksi retakan atau deformasi sejak dini. Selain itu, dilakukan analisis CPR untuk memastikan daya dukung tanah memadai sebelum proses konstruksi dilakukan. Kemudian untuk fasilitas terminal penumpang di YIA ini memiliki daerah seluas 219.000 meter persegi yang dapat menampung hingga 20 juta penumpang per tahun. Fasilitas di dalamnya sangat modern, misalnya sistem FIDS atau Flight Information Display System yang menampilkan informasi penerbangan secara real time. Sistem keamanan juga canggih seperti CCTV, screening otomatis, dan bahkan teknologi facial recognition. Namun keunikan terminal YIA juga terletak pada desain arsitekturnya. Interiornya mengangkat unsur budaya sehingga tetap membawa identitas lokal di tengah modernisasi. Untuk akses transportasi tersedia stasiun kereta bandara, shuttle bus, dan akses jalan tol langsung. Ini menunjukkan integrasi transportasi yang sangat baik. Kemudian untuk dampak lingkungan, dalam pembangunan bandara ini sendiri dampak lingkungan tentu tidak bisa dihindari. Namun YIA menunjukkan komitmennya terhadap keberlanjutan lingkungan. Limbah padat dan cair dikelola menggunakan instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL dalam skala besar. Polusi suara ditekan melalui zona buffer dengan vegetasi padat di sekitar bandara. Selain itu, reklamasi dan konservasi pesisir juga dilakukan untuk menjaga ekosistem di wilayah pantai Kulon Progo. Kemudian yang lebih menarik lagi, pemanfaatan energi terbarukan juga mulai diterapkan, misalnya dengan pemasangan panel surya di beberapa fasilitas bandara. Kemudian dampak sosial dan ekonomi. Dampak dari sosial ekonomi dalam pembangunan bandara ini yaitu lebih dari 20.000 tenaga kerja lokal terserap baik langsung maupun tidak langsung. Kemudian konektivitas wilayah meningkat drastis, sektor pariwisata, industri kreatif hingga UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya juga ikut terdorong maju. Tentu ada tantangan seperti relokasi warga yang terdampak, tapi pendekatan yang dilakukan bersifat partisipatif, artinya warga dilibatkan dalam prosesnya untuk menghindari konflik sosial. Kemudian tidak lupa program CSR dari pengelola bandara juga aktif mendukung pengembangan masyarakat, baik dalam pelatihan, pendidikan maupun bantuan sosial. Kesimpulannya, Bandara Internasional Yogyakarta adalah salah satu contoh sukses integrasi berbagai aspek penting dalam perencanaan bandara, mulai dari teknis, keselamatan, pelayanan, hingga keberlanjutan lingkungan dan sosial ekonomi. Dengan pendekatan yang adaptif dan berbasis masa depan, YIA bisa menjadi model pembangunan bandara lainnya di Indonesia maupun kawasan Asia Tenggara. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai studi perencanaan Bandara Internasional Yogyakarta. Semoga paparan ini bisa menambah wawasan kita semua mengenai pentingnya perencanaan infrastruktur secara menyeluruh. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman dan dosen pengampu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.